Soalnya ya, kita tuh bisa dibilang kekurangan fasilitas gitu. Dan waktunya juga kita kurang bisa membagi waktu latihan karena sering tabrakan dengan acara lain kan, sering tabrakan dengan pelajaran juga. Welcome back to Share Podcast. You better be ready. Jadi gimana nih? Jadi kali ini ya kita ini bersama berdua lagi nih. Kita berdua lagi bersama Aulia dan Hamzah. Hari ini kita tuh membawakan satu tema yaitu seorang fighter, pejuang ya. Pejuangnya itu di sini adalah orang-orang yang ikuti lomba tapi mereka tuh stuck atau belum bisa naik ke tingkat berikutnya gitu. Jadi daripada kita kasih penjelasan aja, kita langsung ke narasumbernya aja kali ya. Mari kita perkenalan satu-satu dengan mereka ini. Halo. Hai. Jadi kita akan perkenalan aja yuk, mulai dari dari narasumber satu ini yuk. Oke, terima kasih sebelumnya nih atas kesempatannya. Jadi semua, halo, nama aku Syifa Hayatina. Sekarang aku duduk di kelas 12 alias kelas terakhir, dan aku pernah mengikuti dan lagi mengikuti lomba debat bahasa Inggris atau biasa disebut dengan National Schools Debating Championship selama 2 tahun berturut-turut, tahun kemarin dan tahun ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haura Aurela Arifah Juansyah, bisa dipanggil Haura, dan aku bersama Syifa juga duduk di bangku kelas 12. Lomba yang aku ikuti itu NSDC sama National School Debating Championship dan juga OSN atau Olimpiade Sains, khususnya di biologi. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Naya Natali Tabong, biasa dipanggil Naya. Nah, sama Niki Haura sama Syifa duduk di kelas 12, dan aku ikut lomba pertama ada O2SN, itu lomba pencak silat putri tahun 2020 sama 2021. Terus ada juga lomba debat bahasa Indonesia, itu sama kayak ini, lomba debat cuman versi bahasa Indonesianya, itu ikut di tahun 2021 dan 2022, jadi sekarang juga lagi ikut kayak gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Wamaira Naila, biasa dipanggil Sasa. Lomba yang saya ikuti yaitu lomba pencak silat tingkat SMP. Wow, keren-keren ya, keren-keren. Orang-orang ini skillnya kayaknya wow banget ya. Aduh, aku jadi insecure nih. Jangan dong. Aduh. Itu Oke. ya pada lama ini langsung aja nih. Oh, oke, baik. Pertanyaan satu. Kita ke pertanyaan yang pertama nih ya. Kan kalian pasti punya motivasi untuk kenapa ikut lomba-lomba tersebut tuh ya. Nah, untuk kakak Syifa sendiri, motivasinya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau dari aku sendiri nih, motivasi aku ikut lomba debat khususnya itu sebenarnya awalnya itu cuman karena disuruh ikut aja sih, ikut seleksi dulu nih di tingkat sekolah, terus habis itu baru lanjut ke tingkat selanjutnya. Jadi awalnya karena disuruh, jadi akhirnya lama-kelamaan ternyata benefitnya oke juga nih gitu, dari segi untuk individual aku sendiri sama untuk future aku gitu. Terus akhirnya untuk tahun ini aku memutuskan untuk ikut lagi karena udah ngerasain bagaimana impact-nya, jadi benefitnya ke aku sendiri gitu sih kalau aku. Mungkin kalau Kak Haura sendiri gimana tuh? Kalau misalnya? aku pribadi mungkin emang dari awal-awalnya udah suka bahasa Inggris sama udah suka biologi ya. Jadi itu udah one step ahead kalau menurut aku gitu. Iya. Tapi khususnya untuk lomba debat bahasa Inggris ya, pada tahun 2018 itu ada acara vlogs, ada itu lomba khusus untuk sekolah Indonesia yang ada di Arab Saudi, dan di situ tuh ada namanya lomba debat, dan itu lomba debat bahasa Inggris. Saya waktu itu tuh sebagai penonton gitu ya, nonton, dan di situ ada Kak Uut. Kak Uut kan kalian kenal ya Kak Uut? Nah, Kak Uut itu menjadi salah satu speaker untuk mewakilkan sekolah Indonesia Syariat, dan aku di situ kagum sih lihat speakingnya dari battle-nya, dan aku juga ingin menjadi seperti Kak Uut gitu loh istilahnya gitu ya. Iya. Oke, kalau menurut Kanaya sendiri gimana tuh? Kalau aku pribadi, dulu itu aku sempat punya impian pengen bisa public speaking. Jadi kayak pengen nih pede bicara depan umum gini. Iya. Nah, makanya itu kebetulan tuh ada dibuka seleksi buat lomba debat bahasa Indonesia. Makanya itu aku ikut seleksi tersebut. Nah, kebetulan juga kan sekarang nih aku duduk di kelas 12, makanya itu paling butuh banget nih, lagi butuh banget prestasi, butuh banget sertifikat. Makanya itu aku memutuskan untuk banyak-banyakin prestasi nih buat masuk kuliah nanti. Wah, iya benar-benar keren. Kalau menurut Sasa sendiri nih gimana?
Motivasi awal aku nih waktu itu karena ngelihat di feeds-nya SIR tahun 2020 ada Kanaya sama Kak Iqbal yang mengikuti lomba KOSN pada tahun 2020 lalu. Iya. Nah tahun 2021 ini Pak Wahyu pembina OSIS mengajukan saya untuk mewakili sekolah tingkat SMP Putri untuk mengikuti lomba itu dan alhamdulillah lolos ke nasional. Nah, untuk tahun ini saya lulus seleksi sekolah dan alhamdulillah lolos juga ke nasional. Wah, keren ya. Keren ya mereka. Gak salah kita manggil mereka kesini. Aduh, aku sedih. Aduh, aku bangga. Ya, aku ngajak mereka ini. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya kali ya. Nah, kalau misalnya untuk kendala sendiri, apa yang kalian rasakan selama kalian mengikuti lomba-lomba tersebut? Apa sih kendalanya? Coba. Itu apa tuh? Mungkin faktor eksternalnya ya, kita Iya, tuh bisa dibilang kekurangan fasilitas gitu. Dan Fasilitas. waktunya juga kita kurang bisa membagi waktu latihan karena sering tabrakan dengan acara lain kan, sering tabrakan dengan pelajaran juga. Dan kita coba bandingkan dengan anak-anak NSDC yang ada di Indonesia dan yang di Saudi gitu misalnya kan ya. Anak-anak NSDC yang ada di Indonesia itu mereka benar-benar anak debat gitu loh. Jadi setahun sebelum lomba itu mereka udah dilatih, udah siap-siap gitu. Dibandingin kita yang sering mendadak gitu, seminggu atau seminggu sebelum lomba tuh baru latihan. Jadi mungkin kekurangannya di situ ya, bisa dibilang dari fasilitas, dari waktu, kita juga banyak kekurangannya sih ya. Benar. Terus kalau yang lain gimana, mau ada yang tambahin? Oke, tambahan sedikit aja sih kalau yang tadi dari Haura itu bener banget gitu, kita dari fasilitas kurang karena kita kan kalau misalnya udah di tingkat nasional gitu kita butuh seseorang yang benar-benar profesional gitu ya istilahnya untuk bisa membantu kita supaya kita dapat juara gitu. Nah akhirnya karena kita sayangnya sampai detik ini belum bisa nge-hire coach atau pembimbing yang profesional, jadi akhirnya mungkin itu menjadi salah satu faktor kita akhirnya stuck gitu, belum bisa sampai ke juara gitu sih. Mungkin kalau dari Naya Nah, gimana? kalau tadi kan dari teman-teman ini udah faktor eksternal ya. Kalau dari faktor internal sendiri, dari aku sendiri, tahun ini nih kebetulan aku ikut 4 lomba sekaligus. Pertama ada FLS 2N, O2SN, OSN sama LDBI, dan kebetulan waktunya ini juga nggak beda jauh gitu, jadi berbarengan gitu. Makanya deadline-nya juga deket-deket, jadi kayak misal paginya latihan OSN, siangnya FLS 2N, sorenya apa. Terus makanya jadi kayak lebih ke susahnya itu lebih ke manajemen waktu aja sih kalau aku rasa. Untuk aku sama kayak Kanaya, susah membagi-bagikan waktu dengan lomba-lomba yang lainnya. Oh, seperti itu ya. Jadi ada beberapa kendala-kendala yang mereka alami selama lomba ya. Ada yang sehari 4 lomba, Iya. harus latihan. Hebat loh, 4 lomba loh. Nah, aku denger nih, ada nih buat Kana ini ya. Ya, betul. Dengar-dengar Kana itu pernah ikut lomba di Indonesia kan. Nah, aku nih belum pernah ke Indonesia. Aku mau tahu pengalaman di Indo itu gimana? Bedanya lomba di Indo sama di Arab tuh apa? Nah, kebetulan kalau di Indonesia itu kan aku ikut FLS 2N bidang tarik kreasi. Di sini juga udah sempat nyobain juga di FLS 2N bidang tarik kreasi. Jadi kayak bisa bandingin di Indonesia sama di Arab. Mungkin kalau di Arab dulu, kalau di SLN itu sendiri kita punya privilege tersendiri di mana kita bisa langsung masuk ke provinsi. Yang ujuk-ujuk langsung masuk nasional gitu kan. Lebih one step ahead kalau kata Haura ya kan. Terus kalau di Indonesia itu lebih bergengsi lah bisa dibilang. Lebih susah karena pertama harus seleksi sekolah, udah seleksi sekolah, terus baru masuk ke gugus atau kecamatan. Nah di situ yang kepilih buat masuk ke tingkat selanjutnya itu cuma juara 1. Jadi kita alhamdulillahnya waktu itu aku lolos untuk masuk ke tingkat kota. Nah di tingkat kota ini kurang beruntungnya cuma dapat juara 2, jadi nggak bisa langsung ke provinsi. Sedangkan di sini kita udah langsung ke provinsi. Dan bedanya lagi mungkin kalau di Indonesia waktu itu aku nari itu ada coach tersendiri buat, jadi orang ini dari sanggar tertentu buat ngajarin kita nari. Kalau di sini kan mungkin ya gitu. Orang-orang itu aja ya. Gitu sih. Oke gitu ya seperti Bisa ya, dari sekolah kecamatan dulu. Iya. Coach Ada langsung provinsi. step-stepnya terus ya. Terus. Iya. Nah, aku nih tahun depan kayak mau ikut nih, mau berprestasi juga nih. Wih, Boleh dong boleh. tips and tricksnya nih. Iya, bagi-bagi sharing buat adik-adik kita iya. mungkin ya. Boleh. Dari Naya boleh. Oke, dari aku dulu. Kalau aku sendiri itu punya tagline buat diri aku sendiri. Jadi mungkin kalian bisa bikin tagline buat diri kalian sendiri, buat kalian tuh kedepannya mau gimana. Kalau aku pribadi tuh tagline-nya do your best at every opportunity that you have. Itu kan artinya kayak manfaatkan seluruh kesempatan yang kita punya.
Nah, jadi kan aku tuh kayak di awal aku bilang aku pengen bisa public speaking. Sedangkan di awal tahun aku ikut LDBI itu aku menurut aku ya, aku tuh nyanyain waktu banget karena di situ aku sempet kayak yang merasa malas banget latihan, terus kayak udahlah kayak gitu, sempet kayak gitu jujur. Nah, makanya itu di tahun kedua, di tahun ini sekarang kayak aku ngerasa kayak ih, tahun lalu aku terlalu menyia-nyiakan gitu, kayak makanya tahun ini bener-bener aku pakai banget, aku push biar kayak apalagi mau kuliah kan, itu Iya, bener-bener penting banget sih, makanya do your best at every opportunity that you have kayak gitu. Bener sih. Keren banget ya quotes-nya ya. Mungkin kita bisa pakai sendiri juga atau enggak bisa dari Slogan yang Kanaya sendiri juga ya. yang quotes-nya itu tuh. Hebat. Aku suka banget quotes. Mungkin kita sudahi saja kali ya. Kayak kita cukupkan untuk sekarang dan makasih atas kedatangan kalian berempat di sini ya. Makasih juga. Narasumber yang cantik-cantik dan hebat-hebat juga ya, luar biasa malahan. Prestasi loh. Astagfirullahaladzim. Aku bangga bawa mereka ke sini. Oke, mungkin cukup sekian saja dan mungkin kita akan ketemu lagi di Sir Podcast. You better be ready.